Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengganti LCD Vivo Y33T. Kita cukup menyiapkan ini ya, mika tipis ini, bekas bekas tempered glass yang keramik. Kita langsung saja kita seset belakang ini ya. Kita seset di belakang ini, kita masukkan. Oke, sudah masuk ya ini. Oke, kita geser ini secara memutar ini ya. Ini. Oke, kita seset ini. Oke, kita benggangkan sedikit biar nggak menutup lagi. Oke, sudah kebuka ini. Ayo kita seset lagi sisi atas. Oke, langsung kita buka. Sudah berhasil. Kita amankan dulu ini backdoornya ini. Terus kita lepaskan baut-bautnya. Kita lepaskan dari bawah ini, baut bawah penutup mesin bawah. Kita lepaskan satu persatu dengan hati-hati ya teman-teman. Dari bawah sudah selesai, kita lepaskan bagian atas penutup mesin atas ini. Kita lepaskan ini ya teman-teman, pelan-pelan ya teman-teman, dan hati-hati. Kita lepaskan injektor SIM-nya ini, kita tusuk, kita tarik. Ini kita congkel di sini ya, kita congkel. Ini sudah sekadar mengganggu, itu congkel sini. Kita masukkan kuku kita kelotok ini ya, kelotok sampai bunyi klek-klek gitu ya. Asal udah bunyi dikit aja langsung kita memutar semua sampai bunyi klek-klek gitu. Ini masih ada baut satu yang ketinggal, kita lepas lagi. Oke, kita lepas ini ya, udah lepas. Kita congkel dulu ini penutup mesin atasnya ini. Hati-hati ya, ini ada fingerprintnya, jangan langsung kita tarik. Kita lepas dulu soket fingerprintnya ini. Nah, sudah lanjut. Kita singkirkan dulu itu, kita amankan dulu. Kemudian kita lepaskan soket baterainya. Kita lepaskan pengancingan baterai ini ya, solat di pengancingan baterai ini biar nggak goyang-goyang. Kita lepas dulu, kita kelotok dulu ya solasinya ini, pengancingan baterai ini. Hati-hati ya di sini ya, jangan sampai kecoblos ini, nanti bisa. Coba kita langsung saja kita tarik di hijau-hijaunya ini ya, kita tarik pelan-pelan, kita tarik. Di sini perlu kehati-hatian ya, kalau sedikit bisa kebakar ini baterainya. Kalau terisi penuh kena benda tajam bisa bakar. Oke, sudah selesai, kita singkirkan baterainya. Kita seset ini, kita ambil ini cutter, kita seset untuk membuka plastik penutup fleksibel LCD nya ini. Oke, sudah kita lingkapi jak ini dulu, kita lepas soket LCD nya. Ini hati-hati ya teman-teman. Oke, sudah
Coba kita tekan dari sini, apakah dia bisa keluar. Oh, sangat berat ini teman-teman, nggak bisa ini teman-teman, karena lemnya masih lengket banget ini, masih kelet sekali ini. Oke, kita langsung kita congkel aja, kita cari celah-celah yang agak membengkang, kita coba dari bawah ini, kita benggangkan, kita seset menggunakan mica tipis ini, bekas tempered glass ya ini. Oke, ini bisa menggunakan minyak kayu putih juga bisa ya teman-teman, atau thinner juga bisa, tapi saya tidak menggunakannya. Oke, langsung saja dengan alat seadanya, sederhana. Oke, sudah masuk ya ini teman-teman. Kita masuk dalam sedikit aja, kita seset ini lem-lemnya ini, kita seset secara memutar ya teman-teman, ke atas ke samping, kita seset semuanya. Dari sambil kita benggangkan teman-teman, ya kalau sudah bisa membenggang kayak gini, kita benggangkan, kita masukkan ini micanya ini. Oke, sudah kita masukkan mica ke dalam. Kalau sudah dirasa cukup bisa mendalam, kita reset secara memutar. Karena LCD nya udah mati ya nggak apa-apa ya teman-teman, saya set ini ke dalam ini. Tapi kalau masih bisa berfungsi ya langkah baiknya pakai blower. Ini udah mati, udah nggak dipakai, pecah pun nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita benggangkan ini, coba kita ganti mica lagi karena udah tumpul itu mica di pojok-pojokannya. Kita ganti mica, kita seset ini, nah, seset lagi, kita benggangkan lagi. Ini ya perlu kesabaran ya teman-teman. Oke, kita berbuka, kita tarik aja. Oke, kita tarik. Oke, sudah ya teman-teman, kita lepas ini. Dan kita amankan dulu ini, ada penutup speaker ini, penutup speaker atas ini, kita lepas dulu. Ini ya, lah ini ya teman-teman, kelihatan teman-teman lah, ini itu penutup speaker atas itu. Nanti kita pasangkan lagi. Ini ya teman-teman, LCD-nya, LCD penggantinya. Oke, kita bersihkan dulu. Poinnya penting di sini juga, kita harus membersihkan dengan benar-benar bersih secara menyeluruh, biar nanti pemasangan bagus, presisi, tidak ada yang menggembung atau ini kita harus membersihkan. Kita bersihkan secara merata. Oke, bekas lem yang lama ya, lem pabrik ini kita bersihkan.
Oke, sabar ya teman-teman, kita bersihkan sampai benar-benar bersih dari lem-lem lama biar masakan enak dan presisi bagus hasilnya. Di sini masih ada lemnya di sini, nggak kelihatan ya teman-teman, kecil-kecil sekali lemnya, ini lem hitam kecil-kecil sekali. Oke, sudah kita pasangkan LCD-nya, kita lepas ini ya segel-segelnya ini. Oke, kita lepas semua nih, kita pasangkan ini. Coba kita tes dulu ya teman-teman. Kita tes dulu. Oke, presisi ya teman-teman, tidak ada yang timbul ya teman-teman, tidak yang terlalu timbul maksudnya, tidak yang terlalu timbul. Presisi ya teman-teman ini LCD-nya. Coba kita pasangkan soketnya, kita tes ini LCD-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Kita tes dulu. Kita pasangkan baterainya, kita pasangkan soket baterainya, tekan power dulu teman-teman. Ini udah nyala ya teman-teman, kita tunggu dulu sampai HP-nya masuk menu. Kita tunggu dulu ya teman-teman, sabar menunggu sampai HP-nya ke menu utama untuk pengecekan sentuhan bisa disentuh atau tidak. Oke, sudah masuk menu ini ya teman-teman. Ini tidak ada yang keluar cahaya ya di samping-sampingnya ini. Kita tes, sudah bisa. Oh, ini ada polanya, coba kita pilih darurat, lalu kita tes. Oke, sudah berfungsi. Kita tes ini dua sentuhan bareng ya teman, fungsi ya teman-teman. Dua sentuhan juga fungsi. Tiga sentuhan juga fungsi. LCD-nya cukup bagus teman-teman. Ini dua sentuhan juga cukup bagus. Kita lepas lagi baterainya untuk proses pemasangan dan pengeleman LCD. Kita lepas, nanti kita lepas ini LCD-nya. Kita lepaskan ini soket anunya, segelnya ini, segel di sini. Kita kerik-kerik ini. Oke. Oke, kita proses pengeleman ya teman-teman. Lanjut kita proses pengeleman dulu. Ini kita lem yang di pinggir-pinggir dulu ya teman-teman. Kita pasangkan dulu nih, jangan lupa kita pasangkan penutup speakernya atas ini, gratas atau speaker telepon ya ini teman-teman. Kita pasangkan. Nah teman-teman, nggak kelihatan kameranya, kurang fokus ini saya bikin kontennya. Ini ya teman-teman, kita pasang. Intinya kita pasangkan ini, kita presisikan ya teman-teman, jangan sampai kameranya tersentuh ya teman-teman.
Oke, sudah ya teman-teman. Kita jangan lupa kita lepas ini penutup lensa kamera ini, penutup kaca bolongan kamera itu, lubang kamera. Kita kasih atasnya di lubang kamera itu kasih lem sedikit aja biar nanti debunya tidak masuk ke kamera atau lensa kamera, biar nanti tidak ada kotoran di dalam kamera depan ini. Lanjut kita proses pengeleman. Ini cukup hati-hati ya teman. Itu juga poinnya di sini untuk membuat kerapian ini juga sangat gantung lemnya ini. Kita harus mengelem dengan rapi dan bisa merata ya teman-teman. Ini kita lanjutkan ke sisi kanan atas ini, ke bawah kita lem dengan rata, kita lemkan semuanya ke bawah dengan rata. Kita lem yang atas lagi, masih belum rata di atas ini, kita kasih lem di sini lagi. Ini dekat kamera, hati-hati ya teman-teman. Kita kasih lem di bawah kamera juga sedikit biar nanti tidak ada cahaya saat membuka kamera depannya, tidak terkena cahaya dan blur. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Saatnya kita proses pemasangan LCD-nya. Kita masukkan soketnya ke dalam ini, kita presisikan. Ini ada, kita presisikan. Jadi kita tekan pelan-pelan. Kita tekan pelan-pelan, oke. Kita tekan-tekan. Ini kita pasangkan soket LCD-nya ini ke mesinnya sambil kita tekan sampai bunyi klek gitu. Kita rapikan fleksibel LCD-nya. Kita tutup lagi nih penutup soket LCD-nya ini dengan plastik yang pengancingan baterai ini. Kita rapikan, kita pasangkan baterainya, kita presisikan. Lanjut kita pasangkan soket baterainya. Kita lihat presisi belum, ini oke, udah presisi. Ini ada belepot sedikit, kita bersihkan pakai tisu, belepot lem sedikit di atas bawah. Kita usahakan tidak ada belepotan lem. Langsung lanjut kita memasangkan fingerprint di tulang tengah ini, bezel tengah ini. Kita pasangkan fingerprintnya sampai bunyi klek itu. Oke, sudah. Kita memasang penutup mesin atas ini, kita presisikan. Lanjut kita menutupkan bezel tengah ini ya. Kita pasang tombol-tombol, kita presisikan juga. Kita tekan sampai bunyi klek, jangan kenceng-kenceng ya tekannya teman-teman, nanti bisa LCD-nya menggaris. Kita tekan pelan-pelan sampai bunyi klek. Ini masih ada keluar lagi lemnya, kita bersihkan menggunakan tisu lagi. Oke, kita tekan-tekan sampai bunyi klek gitu. Oke, sampai ya, kita bersihkan ini.
Oke. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini belum selesai maksudnya. Kita memasang, sambil kita nyalakan, sambil kita memasangkan bautnya, kita pasang dulu injektor SIM-nya ini sama SIM card-nya ini kita masukkan. Sambil kita menunggu sampai ke menu, kita memasang baut-bautnya, kita kencangkan searah seperti arah jarum jam. Kita memutar menganan, kita kencangkan satu-satu, kita pasangkan satu-satu, dan kita kencangkan ini. Ini agak berisik ya teman-teman, karena di depan jalan raya, jalan umum, motor pada war-war ya teman-teman, motor mobil. Oke, kita lanjut pengencangan. Pasangan baut-bautnya ini. Oke, kita kencangkan satu persatu ya teman-teman. Nah, pasang atas sudah selesai, kita lanjut ke sisi yang bawah. Kita pasangkan baut-bautnya ini dengan presisi, dan kita pasangkan semua baut-bautnya, kita kencangkan semuanya. Oke teman-teman, kita kencangkan semuanya nih. Yang penting kita berani dan perlu kehati-hatian ini untuk penggantian LCD ini, karena bisa sedikit bisa krek. Ini sudah nyala sampai menu HP-nya, dan kita cek ini pemasangan LCD sudah rapi, dan kita membersihkan lem yang masih belipot tadi. Lanjut kita membersihkan lem-lem belakang untuk pemasangan backdoornya ini. Nah ini, oke, kita membersihkan lem-lemnya ini. Oke, langsung saja kita proses pengeleman ini backdoornya ini. Lem seperti tadi ya, kita lem samping-sampingnya saja, jangan sampai kena fleksibel fingerprint ini. Kita lompati di bagian fingerprint ini, jangan kita lem, nanti bisa ikut kelet lem, nanti saat pemlepasan lagi bakal rusak ini fingerprintnya, putus jalur. Nah ini ya, langsung saja kita selesai, lanjut kita memasang backdoornya. Ini kita pasang, kita presisikan, kita tekan sampai dengan benar-benar presisi. Oke ya teman-teman, tolong di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang dan maju ya teman-teman. Kita presisikan. Oke, sudah saatnya kita proses kita cari proses pemasangan, sekalian kita proses pemasangan tempered glass ya teman-teman.
sebelum kita press lemnya biar kering, kita proses pemasangan temper gelas. Ini agak besar sedikit kan, temper gelas murahan ini. Yang penting ada temper gelasnya, nggak apa-apa, murah. Kita proses pemasangan. Ini kita presisikan ya teman-teman. Kita presisikan ini. Oke. Ini. Oke, kita luruskan ini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini kita oke, sudah saatnya sambil kita membersihkan ini sisa-sisa lem tadi, kita bersihkan supaya bersih dan bagus hasilnya ini. Lanjut kita mengepres kita menggunakan karet saja ya teman-teman, supaya aman. Cukup menggunakan 3 karet saja cukup, karena ini sudah presisi semua, sudah nempel semua. Ini kita cek ini, oh ini masih fungsi semua ya teman-teman, seperti kayak tadi. Kita bersihkan lem-lemnya lagi kalau masih ada lem, karena ini udah presisi. Langsung kita press menggunakan karet. Ini kita karetin bagian atasnya ini satu, kita kasih di atas ini sambil kita lihat-lihat terus ya presisinya ini, jangan sampai miring-miring ini vektornya ini. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai. Kita tunggu nanti melepas karetnya ini selama 2 jam lah, 2,5 jam gitu aja, jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama akan menyebabkan LCD nya tidak bagus. Ini saya tambahan 1 karet lagi karena di sini ada setelah sedikit agak mengembung sedikit karena tertekan dari atas dan bawah ini kurang ke tengah, kurang ke atas ya. Ini masih ada lem berlepotan. Oke teman-teman, ini masih nyala ya teman-teman. Oke, kita tunggu selama 2 jam. Oke ya teman-teman, cukup sekian dari saya Pak teman-teman. Bilau taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.